saya main berteduh sama teman saya berdua di bawah pohon jambu. Waktu itu hujan, saya mau ke ada satu kelurahan ya, kelurahan dekat rumah saya. Saya berteduh, waktu itu hujan. Saya berteduh di bawah pohon jambu, tiba-tiba ada ibu-ibu, "Dek, masuk ke rumah," gitu kan. Saya dipersilahkan masuk ke rumah ibu tadi, saya dipersilahkan masuk, saya duduk. Lalu ibu itu sambil menggosok, saya perhatikan makan apa? Gelas ya, gelas minum dua, karena saya sama teman saya berdua. Saya dikasih gelas air minum. Lalu ibu itu sambil gosok, sambil cerita-cerita, ngobrol. Saya lihat ada lukisan, oh lukisan Tuhan Yesus. Oh juga ada tulisan, ada lambang salib gitu. Ada lambang salib. Setelah sampai di sana, wah baik sekali nih ibu. Ya kan? Setelah hujan detik sudahlah. Saya lupakan itu semua, udah lupa saya. Kejadian itu tahun 2008, saya kelas 2 SMP tepatnya. Kembali lagi ke 2013, 2008 ke 2013. Nah, di sanalah saya menemukan benar-benar bayangan Tuhan Yesus yang asli. Karena memang awal mulanya baru lulus sekolah saya jalan-jalan. Baru lulus sekolah saya jalan-jalan malam sama teman-teman saya kurang lebih 8 orang. Saya jalan-jalan ke daerah Kemayoran. Kalau daerah Kemayoran tuh jalannya tuh namanya Jalan Benyamin Sueb. Jalan Benyamin Sueb yang ada ondel-ondel itu, Pak. Kalau misalnya kita ke arah PRJ itu kan jalan kalau malam sepi, tidak ada kebun, tapi jarang itu. Sekalinya ada pohonnya pun pendek. Saya jalan ke sana, tiba-tiba ada geng motor sekitar 20 orang berboncengan. Motornya pun sama, warnanya hitam semua, Satria R. Kalau zaman itu tahun 2013 Satria R kencang banget motor itu. Sementara saya pakai motor Vega R sama sepupu saya yang pakai kacamata juga, kacamatanya plus. Kan naik motornya lambat. Ya, akhirnya tiba-tiba dari belakang ada yang pukulin teman saya kaget kan. Saya lihat dari belakang, lah teman saya terpukul ya kan. Saya berhenti. Setelah itu saya mau tolong teman saya ini, justru malah kita yang dipukulin karena saya lihat dia lebih ini ya, lebih tua dari saya dan badannya lebih besar dari saya. Abang-abang ini semua. Saya lari lah. Saya nggak pakai sendal waktu itu. Saya pakai sendal tapi sendalnya saya lepas. Saya lari kabur. Saya kabur sendiri, teman saya lain pakai motor. Saya yang dikejar sendiri di Kemayoran itu. Nah, di jalan Benyamin Sueb itu sepi banget jam 2. Ada yang lalu lalang tapi nggak ada yang berani nolong. Nggak ada yang berani nolong. Ada juga pemulung di sana. Ya udah, saya menepi lah ya, menjauh coba dari jalan itu. Tetap aja saya ketemu sama geng motor itu. Lalu saya bilang sama pemulung, "Pak, tolongin saya, Pak." Dia nggak menjawab apa-apa. Saya mau masuk ke gerobaknya pun tetap aja pasti ketahuan. Ya udah, saya pasrah lah di sana. Tiba-tiba ketemu sama geng motor tadi, saya sendirian nggak pakai sendal, gemeteran saya di sana. Lalu geng motor tadi ada, dia langsung turun dari motor, dia keluarin pedang, dia mau bacok saya. Lalu dalam pikiran saya hanya ada mati. Yang pertama mati ya, karena wah pasti mati karena nggak ada yang menolong saya. Itu jam 2 malam posisinya. Jalan Benyamin Sueb itu sepi dan luas. Mau lari sekuat tenaga pun lari nggak akan bisa kita menang lawan motor, apalagi motor Satria R. Mau sembunyi di mana? Nggak bisa saya sembunyi. Lalu sampailah tadi abang tadi tukarin pedang, saya mau dibacok, saya mati. Nah, yang saya ingat itu Tuhan Yesus dan neraka surga. Itu aja yang saya ingat. Yang saya ingat itu Tuhan Yesus. Kenapa kok saya bisa pikir? Saya bingung. Saya justru bingung kenapa saya kepikiran Tuhan Yesus yang ada di yang di gambar itu, gambar yang ibu itu tolong. Kenapa? Tiba-tiba abang itu ditangkap satu. Nah, tiba-tiba ada yang turun lagi dari motor. Ditangkap lagi. Tangkapnya itu sama teman yang sadar. Ya iya, mungkin malaikat, saya nggak tahu juga. Mungkin malaikat, karena saya nggak berdoa, Pak. Saya kan Muslim dulu. Belajar agama Muslim ya dari lahirnya. Saya nggak bisa berdoa agama Kristen. Saya cuma tergambar itu aja di pikiran saya, mati udah. Terus ada 3 orang, bahkan 3 gitu, yang mau bacok saya pakai pedang. Nggak ada yang bisa. Akhirnya saya bersih cuma nggak pakai sendal doang. Lalu saya menepi. Setelah itu ada yang terakhir bilang ke saya gini, "Pulang ya, Dek." Oh iya, terima kasih ya Bang. Saya pulang. Nah, dari sana
Oke, saya ke tempat inilah cari perlindungan. Saya cari perlindungan di tempat tukang kopi. Memang di sana ada tukang kopi sama tukang ojek. Saya berlindunglah di sana. Oke, udah sampai di sana, ya udah saya abaikan lah itu tahun 2013. Nah, tiba-tiba saya memang sudah menikah, Pak. Tapi saya sudah cerai juga. Tahun 2023 itu saya bercerai sama istri saya. Saya sedih, tapi dalam kesedihan itu saya hanya ingat Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Saya kan bingung. Ya, agama saya Muslim, saya bingung. Mama saya pun bingung. Datangkan Ustadz lah ya. Ustadz datangkan. Cuma juga, nggak tenang jiwa saya, nggak tenang, nggak damai hati saya. Lalu dia didatangkan juga tetangga saya. Memang di sana tuh lingkungan saya pada penduduk dan semuanya tuh Muslim. Semuanya Muslim, satu RT ada satu keluarga yang memang Kristen. Nah itu, tapi udah lama dia tinggal di sana. Nah, saya asli sana memang. Nah, di dalam kesedihan saya itu tidak ada damai sama sekali. Udah didoakan, begitu, didoakan sama yang lain. Saya nggak bisa terima. Aneh kenapa? Tiba-tiba tahun 2024 sekarang ini, kemarin tuh tanggal 10 bulan April anak saya dibawa ke Makassar karena dalam gugatan cerai itu hak asuh anak jatuh ke istri, ya, ke ibu. Nah, ibunya tuh ternyata bawa anak saya ke Makassar. Tambah sedih lagi saya, anak saya dibawa ke Makassar. Yang tadinya sama saya setahun gitu dibawa lagi ke Makassar, tambah sedih lagi, rundung sedih lagi. Tuhan Yesus lagi yang saya cari, nggak tahu bingung saya kenapa. Dan lalu tiba-tiba malamnya saya di Rukyah. Saya nggak tahu nih di Rukyah kok sakit banget badan saya pagi-pagi gitu kan. Tetap aja saya sedih. Saya minta beli bunga lah. Saking mungkin ya saya depresi atau bagaimana karena anak saya dibawa ke Makassar. Saya sedih. Saya minta. Aduh, mungkin karena dosa-dosa saya kali ya. Dalam hati saya bicara begitu. Lalu saya bicara begini, Tuhan Yesus maafkan saya, Tuhan Yesus, mungkin saya banyak dosa, mungkin Tuhan Yesus maafkan saya. Mungkin mama saya dengar, dan akhirnya mama saya datangkanlah tetangga saya orang Kristen tadi. Dia datangkanlah ke rumah saya. Kebetulan memang menantunya pendeta. Puji Tuhan, menantunya pendeta. Dibawalah Alkitab satu sama ini mapa pendeta tadi. Lalu dibawa juga perjamuan kudus itu, dibawa kayak roti sama anggur. Saya belum sebulan sebenarnya belajar agama Kristen. Lalu semenjak dari sana saya diurapi pakai minyak urapan kepala saya. Setelah itu saya bilang, Bapak, saya boleh pinjam Alkitab ini, Bapak? Oh, ambil aja untuk kamu, kata gitu kan. Ambil aja untuk kamu. Lalu saya baca. Wah, nggak sedih lagi hati saya. Nggak ada sedih. Haleluya. Jadi tergerak ini untuk menyaksikan bagaimana Roh Kudus mengingatkan saya. Waktu hari Selasa, kami ada menara doa sama Faisal ya. Saya sering firman di sana. Ada firman yang tersampaikan di sana dari Yakobus 4 ayat 17. Kalau kamu tahu harus berbuat baik, Ya. tapi tidak melakukannya, kamu berdosa. Ya, betul. Itu saya ulang-ulang itu, nggak tahu ya, saya ulang-ulang. Itu spontan dapat ayat itu. Pas setengah jalan sampaikan firman, itu ayat itu muncul. Nah, besok pagi Ibu Sirait telepon saya. Itu di sini ada orang stres. Waduh. Manurung. Dia sudah ditinggalkan istrinya. Dia datang ke rumah pakai celana pun sudah terbalik. Udah depresi berat. Bagaimana, mau nggak itu kita antar ke rumah orang tuanya di Perumnas 1? Langsung firman Tuhan yang saya sampaikan semalam menohok. Kalau kamu tahu harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, kamu berdosa. Ini firman ini menohok banget itu pada saat saya dengar dari Ibu Sirait bahwa yuk kita antar ke rumah orang tuanya. Langsung saya, langsung ambil. Ternyata sampai di rumah orang tuanya nggak peduli. Ini anak paling besar loh, yang stres ini. Orang tuanya nggak peduli, istrinya udah tinggalkan dia, udah kontrak di Babelan. Dia tinggal kontrakan sendiri di Bintara 14 ya, dekat rumah Faisal itu. Nah, begitu kami ngobrol-ngobrol sama mamanya, bapaknya udah meninggal. Dia bilang, dulu bapaknya ini
stroke 18 tahun. Saya tinggalin. Kesaksian Oh, pantas anaknya aja kok pelayan tega Tuhan amat ngebuang anak. Holy Udah tahu Spirit, anaknya nggak makan. Ibu Bapak ini dia udah tua, masih Pendeta tengah Toga pensiun dari PNS dulu. Jadi artinya dia di rumah itu hidup sendiri, rumah bertingkat besar. Tobing, Tapi dia nggak mau anaknya tinggal di situ. seorang Ada apa di pendeta sini? yang penuh belas kasihan kepada orang-orang stres, Sambil bincang-bincang, orang-orang saya anak-anak muda tiba-tiba saya kasih ayat sama maknya. yang Ini mencari Yesus ada Kristus ayat dan firman Tuhan hadirat. bilang gini, kalau engkau mengampuni orang yang Liputan bersalah, Isra maka Bapamu Ministry, di surga akan mengampuni. Tetapi kalau Channel kamu tidak TV. mengampuni orang yang bersalah, Bapamu di surga pun tidak akan mengampuni. Ini jelas saya nanya? Jelas. Itu percuma kita kalau beribadah rajin, berdoa rajin, ini rajin berbuat baik, tapi tidak mengampuni. Katanya kita nggak diampuni. Percuma, itu sia-sia semua. Nangislah mamanya. Nah, ini momen ini saya ambil. Begitu nangis, saya bilang, sekarang saya bukan hakim yang mau cari tahu siapa yang salah, siapa yang salah. Saya bukan hakim. Tapi yang saya mau tanya, mau nggak hubungan anak dengan ibu ini diperbaiki? Amin. Mau. Haleluya. Yuk, mau nggak saling mengampuni, lepas pengampunan? Mau. Baru saya Tuhan Yesus sandingkan mereka duduk, lalu berpelukan, nangis-nangisan. Saya doakan situ. Ada foto visualnya. Saya nangis-nangis. Nah, ternyata kami kan sama Ibu Sra itu nyari, karena ini kan terbeban juga mau cari penampungan untuk pemulihan. Rupanya kami dapat di daerah Tangerang sana, Cikupa. Cikupa itu ada penampungan ODJG yang punya pendeta Pendeta Sabar Gunawan. Sabar Gunawan. Rupanya dia bisa kasih gratis. Cuman dia kan ada juga donatur dari luar dan subsidi silang. Iya. Kami antar ke sana. Amin. Kami antar ke sana. Terus saya foto, saya kirim ke orang tuanya bahwa anaknya udah di sini. Pokoknya Pak Sabar bilang yang bertanggung jawab siapa? Saya. Karena dia tahu orang tuanya sama istrinya sudah tinggalkan dia. Nah, begitu malam saya pulang dari Tangerang, mamanya telepon saya. Ya, itu Inang, anak itu sudah kami taruh di sana. Pak Sabar bilang ini nggak lama penyembuhannya. Nah, yang penting semua aturan diikuti. Itu menurut Pak Sabar. Jadi kita doakanlah. Nangis-nangislah mamanya. Memang sih karena ini tidak berbayar, kami sih kepengen cari tempat yang berbayar, yang lebih layak, yang ada dokternya, yang ada ini. Udah cari aja, nanti biaya dari saya. Akhirnya semua dipulihkan nih. Istrinya pun saya telepon. Iya Amang, iya Amang. Jadi kamu mau masih mengasihi suami? Mengasihi Amang. Kutanya lagi latihnya, kamu cinta istrimu? Cinta. Haleluya. Kalau Tepuk misalnya tangan buat Tuhan kau Yesus. sembuh, Haleluya. kau harus tinggal sama-sama. Anaknya 2, yang 1 di kampung. Dan saya percaya anak yang di kampung pun akan tinggal bersama kalian. Amin. Mereka yang manis semua bilang amin. Nah, jadi sampai sekarang tadi istrinya pun sudah WA saya, Pak, saya sedang ibadah. Pak, saya sedang ibadah. Artinya bukan hanya anak yang stres ini, perhatian, ternyata dipulihkan, hubungan anak dengan ibu dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan. Amin. Jadi makanya kalau memang kita tahu perbuatan baik itu, jangan kita lakukan, berdosa. Dan ternyata begitu kita lakukan perbuatan baik itu, ada orang yang dipulihkan. Ini luar biasa nih, ibu dengan anak jadi baik. Sampai nangis-nangis tadi malam telepon saya. Istrinya juga sampai tadi pagi ditelepon. Ya, saya lihat fotonya, Amang sudah lihat. Dan saat ini saya sedang beribadah. Dia foto tuh gereja yang lagi ada pada Lelok. Jadi artinya dia mau menunjukkan bahwa saya pun sudah mau berubah. Itu artinya saya artikan daripada istri. Dan saya bilang, oke, tetap doa ya, supaya pemulihan lebih cepat lagi dan kalian tinggal hidup bersama-sama. Gitu. Ya, Amang. Amin. Gitu. Jadi makanya saya mau sampaikan juga di step kita ini, kalau kita tahu perbuatan baik itu jangan tidak kita lakukan. Yes. Kita harus lakukan. Karena Amin. Alkitab bilang kamu berdosa. Itu yang membuat saya takut. Saya pikir itu dari Tangerang, dari Bekasi loh. Dari Iya. Bekasi ke Cikupa, ujung ke ujung. Ujung ke ujung. Sementara tangki mobil saya kosong bensinnya. 3 provinsi itu. Nggak ada bensinnya. Jawa Barat, Tapi saya bilang, DKI. "Oke." Tahu nggak Bapak Ibu? Banten. Besoknya ada simpatisan yang kasih 500.000, lebih dari cukup kita untuk. Haleluya. Jadi ada yang berempati. Bukan orang tuanya, bukan keluarganya, bukan. Ada orang luar yang berempati kasih 500.000 untuk akhirnya bensin kita ada, makan kita.
Jangan ada. Traktir dong. Kan luar biasa. Traktir dong. Ya nanti sisanya masih ada 20.000. Itu. Iya kan? Jadi makanya yuk sama-sama kita belajar. Kalau kita sudah tahu firman ini, kalau kita tahu perbuatan baik itu harus kita lakukan aja. Ini perintah Tuhan. Kalau kita sudah melakukan ini berarti kita pelaku firman. Lagi Cengkareng ya kan, terus tiba-tiba udah masuk ke gereja itu saya ngeliat tuh kok terang banget gitu sih. Nah, terus tiba-tiba di kuping saya itu ada bisikan, ikuti aku akan mengasihi. Wah. Amin. Terus disitulah tuh saya 3 hari itu betul-betul selalu ada apa bisikan kayak misalkan firman Tuhan yang benar-benar saya ingat sampai detik ini, Lukas 2 ayat 30, sebab mataku telah melihat akan diselamatkan daripada. Amin. Pokoknya saya benar-benar cinta amat sama Yesus sekarang. Nah, bagi saya sekarang Yesus segalanya. Amin. Saya Yesus. Mic-nya naikin. Buat Mic-nya naikin. saya, dan saya berdoa buat Tuhan, jiwa raga saya, hidup saya serahkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan Apakah penginjilan itu sudah sampai kepada orang-orang yang Tuhan perkenankan untuk menerima Injil itu? Nah, yang saya sangat salut, kenapa Tuhan begitu dahsyat, dia memakai malaikat-malaikatnya untuk diutus menginjili dia. Jadi penginjilan secara roh, Bapak Ibu. Makanya dia selalu merasa gusar, merasa gelisah pada saat belum dekat sama Tuhan ya. Dan setelah dekat Tuhan, malah gusar itu hilang, gelisah itu hilang, semua hilang. Itu roh yang menginjil, Bapak Ibu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa hilang, ketika kita merasa tidak merasa Tuhan kok jauh ya sama saya, Tuhan kok tidak lagi bersama dengan saya, itu perasaanmu. Padahal sebenarnya Tuhan ada di sisimu, Tuhan ada di sampingmu untuk menemanimu, untuk membimbingmu. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, karena di sini banyak senior saya, terutama Bapak Pendeta Toga, yang bajunya sudah coklat, semua coklat, tinggal sepatunya coklat. Oh, coklat juga, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Itunya coklat juga tuh. Dasinya coklat. Dasinya coklat. Dasinya coklat juga. Semua karena berkat Tuhan, biar menjadi kemanisan bagi semua. Haleluya. Yang di belakang juga coklat juga itu. Waduh, selamat datang Ibu Linda kita. Ibu Linda. Bapak Ibu Saudara, Des coklat, des hari ini chocolate. saya mau bagikan firman Tuhan tentang integritas Kristen. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Integritas Kristen. Setiap orang harus memiliki integritas. Kenapa? Apalagi orang percaya. Kita anak-anak Tuhan, Yesus saja memiliki integritas. Contohnya apa? Pada saat dia digoda oleh iblis, godaan itu ada, tapi dia tidak menerima godaan itu. Karena apa? Integritas yang dia punya. Amin. Kita anak-anaknya, kita percaya kita adalah orang-orang yang berintegritas. Amin. Integritas itu kalau dalam definisi umum ya, bahasa Latinnya tuh integer, artinya utuh dan lengkap. Nah, itu saya searching di Wikipedia, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi integritas ini memiliki arti yang secara lahiriah, moral, etika, dan karakter yang mulia. Itu kita bukan berarti orang suci, tapi kita bisa menolak godaan itu, walaupun godaan itu terus mengganggu kita. Amin. Godaan boleh ada, tapi penolakan untuk godaan itu harus selalu lebih ada dari godaan. Amin. Puji Kita Tuhan. percaya bahwa Tuhan yang hidup bisa membuat kita kuat dalam roh. Amin. Seringkali daging kita lemah, seringkali kita merasa down kalau lagi capek, lagi merasa aduh kok Tuhan kok kayak nggak ada ya. Itu perasaan itu muncul, jiwa-jiwa yang seperti itu muncul, tapi tenang Bapak Ibu, rohnya selalu ada pada kita. Ketika engkau tidak punya dana, uang, kebutuhan hidup habis, kau sukacita. Itu adalah kelimpahan yang Tuhan kasih, bukan kelimpahan harta. Makanya Yesus tidak bisa dikaitkan dengan harta duniawi. Engkau kaya tidak salah, dan kaya ada dua yang harus saya berikan kepada Bapak Ibu hari ini. Bagaimana Bapak Ibu mendapatkan harta itu, dan bagaimana Bapak Ibu mengelola harta itu. Itu yang harus Bapak Ibu pikirkan. Dan semuanya adalah dalam koridornya ilahi, koridornya Tuhan. Bapak Ibu, seringkali saya dicobai oleh keadaan ya. Ayo lo Sharon, lo kan dulu pernah jatuh, lo kan dulu pernah sakit di kepala gini-gini. Udah lah, gak usah melayani.
Waduh, Bapak Ibu, seringkali nih saya jujur apa adanya, tiap minggu saya tuh selalu dicobai dengan sakit kepala, dengan orang-orang yang juga mau mengajak berdebat gitu, berdebat secara yang tidak ada faedahnya. Tapi saya bilang, Tuhan, hari ini saya mau melayani-Mu sampai saat ini, sampai seterusnya, sampai akhir hayat. Amin. Amin. Praise the Lord. Kita harus bisa menolak setiap godaan itu. Makanya satu kata kunci tadi yang saya bilang, percaya dulu nih kita anak Allah nih. Kalau kita percaya kita anak Allah, bahwa kita bisa menolak setiap godaan, kita minta otoritas Kristus. Berdoanya begini, dalam nama Yesus saya minta otoritasmu untuk menolak setiap godaan tawaran dunia terhadap saya, agar saya tidak hilang dari kasih karunia-Mu. Amin. Banyak orang ke gereja, banyak orang ke persekutuan doa setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik. Waduh, ada tuh orang begitu, ada. Setiap hari ada di gereja, setiap hari ada di gereja. Tapi merasa hampa, tapi merasa hilang, merasa down, merasa Tuhan gak ada. Nah, jadi kamu ngapain aja ke gereja? Nah, itulah yang iblis suka. Iblis gak peduli seberapa banyak kita ke gereja. Iblis gak peduli seberapa banyak kita melayani. Iblis gak peduli seberapa banyak kita kasih persembahan. Iblis peduli kalau kamu tetap bersatu dengan Kristus. Ngerti maksud saya ya? Artinya selagi kita dimanapun, jangan pernah terpisah dari kasih Allah. Amin. Mau kita di kedukaan, mau kita di tempat kita bekerja, marketplace, di mana kita berkuliah, di mana kita bekerja, di mana kita melayani orang, jangan merasa terpisah dari kasih Kristus. Terus apa yang membuat kita terpisah? Perasaan itu. Perasaan itu diintimidasi iblis. Ayo lo kan kemarin baru mencuri kan, terus lo mau minta ampun, emang Tuhan ampunin. Nah, satu. Kedua, ayo lo kemarin kan lo baru ngelawan orang tua, udah dah, di Alkitab tuh nggak boleh ngelawan orang tua. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdosa, kita jangan pergi dari Kristus. Justru kita datang, kita minta pengampunan, dan kasih itu terus. Artinya selama kita berdosa, selama kita melakukan dosa, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya itu, saya juga tidak luput dari kesalahan. Mungkin saya sering marah-marah, atau saya sering agak emosional secara negatif. Tapi yang kuncinya adalah jangan terpisah dari kasih Kristus. Katakan pada dirimu, saya tidak terpisah dari kasih Kristus. Kita masuk yang kedua. Definisi umum integritas adalah dapat diartikan sebagai kata dengan perbuatan. Nah, kalau kita udah tadi berkata, saya percaya bahwa saya anak Allah, perbuatan kita. Nah, perbuatan kita ini anak-anak Allah nggak? Anak-anak Allah mau mengasihi. Anak-anak Allah mau berkorban mengunjungi orang lain pada lagi capek. Mau melayani orang pada saat lagi sebenarnya udah gak mampu untuk melayani, tapi harus melayani. Itu anak-anak Allah, amin. Di saat kita lemah, kata Rasul Paulus, disitulah kekuatan kita. Amin. Amin. Karena Rasul Paulus bilang, sukacita yang berkelimpahan itulah harta yang sebenarnya, bukan harta duniawi. Jangan kaitkan bahwa berkat itu selalu materi. Berkat itu apa? Engkau bisa tersenyum, engkau bisa hidup sampai hari ini tidak terkena serangan di Gaza, tidak terkena serangan rudal. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saya percaya ketika saya lemah, mungkin manusiawi saya melonjak tinggi, tapi saya katakan, Tuhan, saya tidak boleh terpisah dari kasih Kristus. Bagaimana caranya? Sekali lagi saya mau katakan, saya tekankan berkali-kali, nggak apa-apa, jangan pernah merasa hilang. Jangan pernah merasa hilang. Karena kasih itu selalu ada di atas, di depan kita. Tinggal kitanya mau nge-grab it gak? Mau menangkap gak kasih itu? Bapak Ibu Saudara, integritas juga dikatakan bahwa ketika kita lemah, kita minta kekuatan Tuhan melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan. Harus siapin makanan, siapin stiker, siapin bendera-bendera merah putih untuk dibagikan kepada anak-anak, ratusan bukan puluhan, ratusan. Lalu dibagikan dan saya disitu belum makan, saya lupa makan. Dan akhirnya saya keringetan, saya masuk angin. Tapi Bapak Ibu yang ajaib tambah apa? Saya tidak sakit Bapak Ibu. Itu saya rasakan benar-benar, saya bukan mencobai Tuhan. Itu yang saya rasakan benar-benar. Waktu saya ada di pasukan persekutuan doa Kayu Putih, tengah 1D itu ada pemimpin pasukannya namanya Bu Ginting.
Itu sekarang udah Persekutuan Buah Badam namanya. Di situ saya ikut, saya belajar melayani itu tahun 2016 kalau nggak salah, 2016. Waduh Bapak Ibu terasa ya kalau orang-orang pekerja kalau capek gitu ya. Ini lebih dari itu, habis bagiin saya harus melayani, mendoakan lagi. Bayangin, habis mendoakan pas pulang harus angkut sampah yang ada di lapangan itu. Yang buat itu, apa namanya, sampah-sampah yang itu kan ada tuh anak-anak suka buang-buangnya bendera apa kan. Harus dirapiin lagi. Bayangin. Bukan saya lebay, tapi saya begitu kagum sama kuasa Tuhan. Kekuatan itu turun sama saya. Saya jadi kuat, tidak sakit. Asli saya tidak sakit. Besoknya juga saya uji. Kok nggak sakit ya? Maksudnya sakit demam gitu, meriang atau apa? Enggak. Itulah kekuatan Dia yang dahsyat, amin. Sangat dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara masuk lagi.